Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya di rumah? Ya, dijaga kesehatannya ya. Semoga tetap sehat. Jangan lupa tetap di rumah. Kalau jangan banyak beraktivitas. Ya, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan contoh tentang nama-nama nabi. Nama-nama nabi ya. Dan nama nabi ini kalian nanti melafalkan ulang nama-nama nabi. Oke? Ya, nabi dan rasul itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita hafalkan, yang perlu kita imani ada 25. Apa sih yang dimaksud dengan nabi dan rasul? Nah, kalian harus tahu perbedaannya nabi dan rasul. Kalau nabi itu adalah belum tentu rasul, tapi kalau rasul nabi. Perbedaannya kalau nabi mendapatkan wahyu dari Allah itu untuk dirinya dan kaumnya saja. Sedangkan rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk seluruh umat yang ada di dunia. Dan surat ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-An'am, kemudian surat Al-Anbiya. Al-Anbiya itu ayat 7, kemudian Al-An'am ayat 48. Ya. Kalian nanti belajar di rumah bisa mengetahui apa sih yang dinamakan nabi, apa yang dinamakan rasul. Jelas itu materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk anakku semua. Dan tapi dalam hal ini kita harus juga tahu di antara tugas nabi dan rasul itu apa. Nah, tahu nggak anak-anak? Tugas nabi dan rasul ini yaitu menyampaikan kabar gembira kepada umat, kabar gembira dan peringatan. Kemudian apa? Mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mendidik umatnya agar mereka menjadi umat yang lebih baik dan menjadi umat yang mau menerima ajaran Nabi dan Rasul karena ridho Allah, untuk mempercaya kepada Allah. Tugasnya apa lagi? Memberikan contoh untuk menghormati, untuk saling menolong, menolong sesama, menghargai masyarakat, tolong menolong dan lain sebagainya. Menyeru, mengajak manusia untuk tetap menyembah kepada Allah, hanya Allah yang esa. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu mengajarkan manusia untuk berakhlakul karimah, akhlak yang baik, dengan sopan santun, dengan lemah lembut kepada sesama, tidak membedakan status. Itu baik statusnya, contoh misalkan, ini lo gue orang kaya, lo apaan orang miskin. Nah, itu tidak boleh. Jadi Nabi dan Rasul ini mempunyai tugas supaya kita itu menjadi orang yang berakhlakul karimah. Tadi menghormati, menolong, menghargai, kemudian ya satu sama lain saling membantu. Mereka yang kesusahan kita juga bantu. Itu adalah beberapa tugas, diantaranya tugas Nabi dan Rasul. Sedangkan hal yang lain, tugas Nabi dan Rasul ini apa sih, mempunyai sifat apa aja? Wah, Nabi dan Rasul itu insya Allah mempunyai empat sifat. Yang pertama sidik, kemudian amanah, tabligh, patronah. Kalian harus tahu, oh sidik, seorang Rasul itu harus mempunyai sifat yang sidik, yaitu jujur, berkata benar, tidak berbohong. Jadi menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua yaitu amanah.
Amanah, amanah itu dapat dipercaya. Seorang nabi itu mempunyai sifat amanah, yaitu menepati janji apa yang pernah dijanjikan dan tidak pernah mengingkari. Kemudian yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya itu ada menyampaikan kewajiban wahyu yang diterima Nabi dan Rasul, yaitu perintah dari Allah. Tadi apa? Menyerukan untuk menyembah kepada Allah, tauhid yang baik, kemudian berakhlak yang mulia dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang Nabi dan Rasul ini tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan sekecil apapun, sekecil hal apapun kepada umatnya. Disampaikan bahwasanya ini loh yang baik, ini yang jelek. Ini kalau orang yang berbuat baik, Allah akan memberikan pahala, kemudian akan memberikan kenikmatan nanti, yaitu surga. Kalau orang yang jahat, nah na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang jahat. Kalau orang yang jahat, kita berbuat yang jelek sekecil apapun itu akan dihitung. Jadi nanti apa? Dapat pahala nggak dapat pahala, dia akan mendapatkan siksa api neraka. Kemudian yang keempat, sifat Nabi dan Rasul yaitu fatonah, itu cerdas. Nah, seorang Nabi dan Rasul itu harus cerdas dong. Apa? Ya cerdas dalam segala hal, baik itu tutur kata, perilakunya, pemikirannya, pengetahuannya, bagaimana menuntun umatnya, bagaimana untuk menuntun umat itu menjadi umat yang berakhlakul karimah, menghormati orang lain, menolong dan lain sebagainya. Itu. Jadi oleh karena itu sebagai seorang muslim dan anak sekolah, kita harus memiliki sifat yang cerdas, fatonah dalam itu. Ya, jadi ingat-ingat tadi ada tugas Nabi dan Rasul beberapa yang sudah saya sampaikan, kemudian ada sifat-sifat Nabi yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada sidik, tabligh, amanah dan patuh. Sidik itu berkata benar, jujur dalam perkataannya. Kemudian amanah adalah dapat dipercaya, tidak berbohong, menyampaikan sifat menepati janjinya. Kalau janji harus ditepati. Kemudian tabligh itu menyampaikan segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang keempat yaitu sifat fatonah cerdas. Itu contoh-contoh bahwasannya untuk melaksanakan tugas sebagai Nabi dan Rasul harus mempunyai 4 sifat. 4 sifat itu harus kita imani, kita harus menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, biar nanti tidak tersesat di dunia maupun akhirat. Itu yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap beraktivitas di rumah, jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru. Ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.